Oke, baik. Selamat sore Bapak. Selamat sore teman-teman semua. Pada video kali ini saya akan menjelaskan atau membahas buku ke-12 mata kuliah Sosiologi Terapan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Florida Nidabera, NIM 1703030023 dari kelas A reguler pagi. Judulnya yaitu Masyarakat Informasi Global. Buku ini membahas pentingnya manajemen teknologi informasi dan isu-isu dalam sistem informasi operasi dalam lingkungan bisnis global yang dinamis. Ini mencakup diskusi tentang teori teknologi informasi global, kerangka kerja, dan arsitektur TI. Penemuan manajemen pengetahuan global, peningkatan metodologi pengembangan sistem informasi global, dan aplikasi teknologi terbaru seperti teknologi seluler dan layanan web di global, pengembangan dan pengoperasian sistem informasi. Buku ini dianggap sebagai kumpulan ide-ide baru, aplikasi-aplikasi teknologi terkini, dan pengalaman-pengalaman dalam pengembangan dan pengoperasian sistem informasi global. Ini akan secara signifikan berkontribusi pada komunitas akademis, penelitian, dan bisnis perusahaan. Dengan mensurvei literatur di bidang terkait, sebagian besar diskusi difokuskan pada isu-isu manajemen dalam mengembangkan dan menerapkan sistem informasi global. Namun demikian, tidak ada perhatian yang jelas untuk menetapkan teknologi informasi terbaru untuk meningkatkan kinerja sistem informasi global. Buku ini akan mendokumentasikan aspek teknis dan manajerial dari sistem informasi global dan memberikan wawasan tentang bagaimana teknologi informasi terbaru seperti agen cerdas, sistem pendukung keputusan dinamis, dan teknologi seluler dapat dimulai dan dimasukkan ke dalam sistem informasi global. Buku ini juga akan membahas arsitektur rantai pasokan terintegrasi dalam operasi bisnis global. Perbaikan proses apa yang diperlukan untuk mengimplementasikan sistem informasi global dan bagaimana organisasi menangani pengetahuan yang dihasilkan dari berbagai sumber informasi secara global. Buku ini juga dimaksudkan untuk menyampaikan pemahaman tingkat tinggi tentang pengelolaan dan penerapan teknologi informasi terkini untuk pengoperasian sistem informasi global. Dalam buku ini, kami secara khusus tertarik untuk bertukar konsep ide baru, hasil penelitian, pengalaman, dan isu-isu terkait lainnya yang dapat berkontribusi pada arena akademis dan juga bermanfaat bagi komunitas bisnis korporat. Bab ini juga menjelaskan evolusi dan indikator utama masyarakat informasi yang dipicu oleh gelombang informasi dalam 25 tahun terakhir. Beberapa aspek masyarakat informasi akan ditinjau dan jalur perkembangannya akan ditentukan. Perkembangan pesat ekonomi global bertumpu pada teknologi komunikasi informasi TIK yang didukung oleh masyarakat informasi bergantung pada tingkat yang berbeda dari perkembangan TIK nasional. Tingkat kompleksitas dan pengaruh yang berbeda tersirat pada ekonomi global. Oleh karena itu sangat penting untuk mengenali berbagai fase perkembangan, solusi, dan konsekuensi internal dan eksternal dari masyarakat informasi. Pertanyaan kunci yang muncul adalah apakah masyarakat informasi adalah alat pemikiran baru atau cara hidup baru. Bab 2 menyoroti masalah efisiensi sistem bisnis klasik di era perubahan dinamis lingkungan bisnis global.
Dengan menganalisis model bisnis pada level konseptual, terbukti bahwa struktur bisnis dalam sistem bisnis klasik berpengaruh signifikan terhadap pembentukan dan pelaksanaan proses bisnis. Penulis menyimpulkan bahwa proyek rekayasa ulang sistem bisnis tunggal bukanlah jawaban yang pasti. Dalam lingkungan bisnis global, perubahan selalu terjadi. Efisiensi proses bisnis dapat dipertahankan dan ditingkatkan dalam jangka panjang hanya dengan adaptasi struktur yang konstan namun mudah. Hal ini dimungkinkan dengan pengenalan struktur organisasi tanpa hierarki dan mekanisme adaptasi dinamis dari struktur ke proses bisnis. Model organisasi proses dijelaskan dalam bab ini. Bab 3 juga membahas resiko yang terkait dengan proses transformasi organisasi menuju globalisasi. Bab ini bertujuan untuk memberikan organisasi yang sedang mempertimbangkan perpindahan ke globalisasi dengan pemahaman yang jelas tentang seluruh proses transformasi dan semua persyaratan untuk transisi yang sukses. Penjelasan lengkap tentang apa yang terlibat dalam proses globalisasi ada di awal bab, diikuti dengan penyelidikan komprehensif tentang faktor-faktor kunci sukses yang dapat mempengaruhi proses tersebut. Selain itu, bab ini membahas beberapa masalah umum yang mungkin dihadapi manajemen dan pekerja selama proses globalisasi. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan informasi transformasi global yang rinci baik kepada manajer maupun peneliti untuk digunakan sebagai pedoman globalisasi. Dalam mengadopsi tantangan informasi global untuk bersaing secara internasional melalui produk unggulan dengan kualitas tinggi, perusahaan ini kemudian merekayasa ulang pembuatannya. Informasi dari pasar menggantikan kualitas sebagai penggerak informasi transaksi. Tujuan dari proyek ini adalah untuk mengaktifkan web perusahaan. Proyek TI harus mendefinisikan transaksi bisnis sebagai unit yang akan mendefinisikan transaksi dan informasi dalam bahasa objek terlebih dahulu dan selanjutnya sebagai transaksi dalam dokumen. Komunikasi yang diaktifkan brosur terbukti dapat diterima oleh karyawan yang sebelumnya telah mempelajari transaksi informasi. Bab 4 menyelidiki salah satu hambatan utama pemanfaatan evolusi cepat teknologi komunikasi informasi melalui aliansi global. Masalah lintas budaya, sementara teknologi membuat batas-batas geografis menjadi berlebihan. Teknologi memperbesar jurang dalam sistem nilai sosio budaya dari mitra aliansi yang berbeda secara fisik. Bab ini pertama-tama membahas keseluruhan aliansi bisnis global, alasan utama kebutuhan mereka, perspektif sosial budaya mereka, dan berbagai faktor yang mempengaruhi aliansi tersebut. Kedua, pendekatan mitigasi yang sesuai untuk faktor-faktor yang mempengaruhi secara negatif disarankan. Bab 5 membahas konsep dan karakteristik metode pendukung keputusan dan menunjukkan kesenjangan antara pembuat keputusan dan teknik sistem pendukung keputusan. Ini mengkaji pengalaman pemerintah Mesir dalam membangun infrastruktur informasinya untuk membantu mengembangkan proses pengambilan keputusan baik di tingkat pemerintah maupun di tingkat administrasi publik lokal. Bab 6 mengusulkan kerangka kerja untuk membuat keputusan secara dinamis dalam organisasi global. Kerangka kerja ini memungkinkan data diambil dan dianalisis secara dinamis dengan bantuan teknologi. Bab ini dimulai dengan pembahasan berbagai jenis organisasi dan departemen global dalam organisasi global. Ini diikuti dengan investigasi dan identifikasi data dan keputusan organisasi yang membentuk organisasi global. Itu juga memeriksa berbagai teknologi pendukung yang dapat diterapkan untuk pencarian informasi.
Akhirnya bab ini diakhiri dengan diskusi tentang kerangka yang diusulkan untuk membuat keputusan secara dinamis dan organisasi global. Bab 7 didedikasikan untuk aspek manajerial, organisasi, dan teknologi utama dari pengembangan gudang data di lingkungan informasi global. Ketika sumber informasi eksternal yang berbeda tersedia dan berpotensi memiliki nilai untuk dukungan keputusan dan analisis manajerial, ini merangkum manfaat utama yang tersedia untuk bisnis. Jika mereka memutuskan untuk mengintegrasikan informasi dari sumber eksternal ke gudang data mereka, ini juga memperkenalkan keseluruhan kerangka kerja organisasi pengembangan gudang data yang didasarkan pada informasi dari berbagai sumber eksternal. Oke baik Bapak, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih.